Untuk mengkolek sampah itu dan konveyornya menurut saya agak terkejut juga karena kita pernah dapat bantuan dari Belanda dan dari Prancis ya bulan ya. Itu ya tidak ada beda jauh dengan ini. Dengan harga yang kita tanya waktu itu $1 juta. Ini tadi dibilang berapa? 300-400 juta? 350 juta rupiah. Dan buatan prajurit TNI Angkatan Darat di bengkel Angkatan Darat. Dan tadi saya sudah minta pada Bapak Kasat, dari timnya si Epi, bisa nggak kalian sempurnakan lagi, ada kurang sana sini, nanti masukin aja e-katalog. Jadi nanti semua danau kita yang penuh dengan enceng gondok itu bisa kita bersihkan dengan ini, dan nanti kita fermentasi, kita bisa olah, bisa dua pilihan, jadi pupuk organik atau nanti di insinerator jadi habis, jadi bersih. Karena seperti tadi di depan mata kita, saya ingat 6 tahun lalu waktu datang kemari pertama kali, kita bisa jalan di atas sampah. Sekarang airnya sudah bening. Dan kalau kita lakukan terus bersama-sama, tadi dengan Pak Gubernur B kita bicara, Pak Gubernur B juga dengan saya pernah berdiskusi hampir waktu beliau mau masuk, baru pertama masuk di sini. Nanti di kelurahan-kelurahan kan kita kasih tadi insinerator seperti yang sana, sehingga dengan demikian nanti ke Legok Nangka sampah yang masuk tuh jadi berkurang. Dan Bandung akan bersih dan sungainya juga akan kurang sampah yang masuk. Karena ini membangun satu ekosistem yang betul-betul padu, dan saya mohon nanti teman-teman media kalian juga bicara supaya masyarakat juga nanti ikut bekerja, karena ini tidak boleh dikerjakan satu orang, dikerjakan harus semua kita padu. Baik, selanjutnya dukungan apa yang kemudian akan diberikan mengenai produk unggulan ini, karena dirasa cukup efektif ya dalam pembersihan dan juga pengolahan sampah, dan apakah produk unggulan yang diinisiasi Kasat ini dan diproduksi oleh Bengpus ini kemudian akan disebar ke berbagai wilayah di Indonesia? Ya, nanti juga saya mau bicara sama Mendagri, dan tadi kita ada dorong supaya masuk e-katalog ya, supaya sehingga mudah. Nah, saya berharap dalam beberapa bulan ke depan harus lulus SNI kan, dari KLHK, menyangkut tadi asapnya. Tapi tadi mengenai temperatur mereka sudah bisa 800, saya kira sudah memenuhi syarat. Tapi emisi dari asapnya kita perlu lihat. Kalau itu jadi masuk e-katalog, saya pikir seperti Jakarta kan sampahnya 8.000 ton satu hari ya. Tadi Legok Nangka 2.000-an ton per hari. Jadi 2.000 Pak? 2.000. Jadi itu akan kita kurangi dan kita akan menikmati seperti ini, bersih. Dan kita nanti dari itu akan kita bersihkan. Tadi mulai anak-anak dari sekolah kita akan ajarkan untuk memisahkan sampah kering dengan sampah basah. Itu diproses sehingga anak-anak kita tuh jadi sampai besar dia disiplin mengenai sampah, karena sampah itu sangat berbahaya buat kesehatan, dan juga buat orang yang datang ke kita juga dia merasa loh kok nggak disiplin bangsa ini gitu. Itu akan kita lakukan. Jadi saya kira banyak sekali, dan saya terima kasih pada Angkatan Darat, pada Pak Kasat dengan timnya yang sudah menginisiasi tadi temuan tadi itu. Baik, terakhir Pak, program apa lagi dari pemerintah pusat yang kemudian bertujuan untuk merevitalisasi dan juga reboisasi khususnya untuk Jawa Barat sendiri, mengingat provinsi ini merupakan provinsi yang rawan akan bencana alam seperti longsor dan banjir? Tadi kan sudah kita dengar AstraZeneca sudah memberikan 7,5 juta pohon ya. Waktu Pak Doni dulu masih hidup itu kita dorong ditanam di daerah yang hulu dari Citarum. Sekarang kelihatan sudah tumbuh. Nah tadi sekarang kita kembangin sama AstraZeneca. Saya bilang sama Ibu Esra, kalau boleh nanti pohon-pohon yang produktif, yang ada buah gitu. Bisa mungkin apa yang cocok lah nanti dilihat dengan penelitian. Tadi Pak Gubernur sudah sepakat juga. Jadi nanti mereka akan nyumbang 2 sampai 20 juta pohon lagi di semua daerah ini di Jawa Barat ini. Dan kalau itu jalan, saya pikir nanti Pak Gubernur akan lebih bagus, dan kita 5 tahun dari sekarang dan waktu tidak lama, saya ajak sini udah 6 tahun lalu. Jadi saya kira akan melihat buah-buah dan juga akan memberi
suasana lebih bersih lagi di Jawa Barat ini. Pak Menteri, soal konsistensi menjaga Citarum Harum berdasarkan Perpres kan 2025 selesai, Pak. Ya. Gimana Pak tindak lanjut ke depannya, Pak? Ya, nanti saya mau lapor Presiden, apakah beliau mau diperpanjang nanti di Gubernur penanggung jawabnya, atau bagaimana nanti kita lihat. Tapi saya pikir ini kan dari dampak dari ini ada 7 sungai ya Bu Nani, 7 ya? 7 sungai lagi yang akan kita mau hantam bersihkan juga seperti program ini. Ya. 2018 dimulai, 2024 melihat perubahan signifikan, Pak Menko? Ya, Anda lihatlah, jangan saya yang ngomong. Nanti kalau saya yang ngomong nanti bias karena saya yang tapi kalian lihatlah. Dulu saya jalan di atasnya itu, di atas sungai itu karena sampah semua. Dan saya waktu itu terus terang agak pesimis, tapi saya tidak tunjukkan. Tapi ternyata ya kita mengucap syukur hari ini sudah seperti ini. Nah, ikan, kata Bu Nani, ikan-ikan sekarang bisa hidup dan mulai bisa ditebar. Tapi kita tidak boleh berhenti nih. Jadi tadi saya sudah bilang sama Pangdam Fajar, tetap juga harus kencang kepada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya kemana? Ke sungai. Itu saya dapat diingatkan, kalau nggak mau diingatkan tutup aja gitu. Oke. Terima kasih. Dan dia bilang tadi, tapi kami di backup, kita backup dari dulu juga kita backup kok. Terima kasih.